Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dengan kasih Yesus saya jemput semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan setiap hari kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita boleh memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Kita mau saat teduh sebentar.
kami masih boleh Tuhan beribadah kepadamu. Terpujilah namamu Bapa. Meskipun Tuhan Yesus kami tahu cuaca ya Tuhan Yesus tidak menguntungkan, namun kami rindu Tuhan untuk kami datang menyembah-Mu, untuk kami datang memuji nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, untuk kami ya Tuhan diingatkan kembali, untuk kami boleh mengambil perjamuan kudus-Mu Tuhan. Engkau sudah mati, Engkau sudah menderita bagi kami Bapa. Terima kasih untuk semua ya Tuhan, hidup yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, hidup kekal yang telah Kau janjikan bagi kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Dan juga saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, Kau tutup bungkus dengan kuasa dan tibakan dengan tidak kurang suatu apapun, untuk kami boleh bersama-sama memuji Engkau, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan firman. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami para pelayan Tuhan, ada bersama-sama dengan hamba-Mu, ada bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya, tubuh jiwa roh kami serahkan semua kepada-Mu Bapa. Kini dalam berkat nama Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpujilah namanya Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya meskipun cuaca tidak baik, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dan kita senantiasa rindu kepada Tuhan. Kita yang sudah dibebaskan dari dosa. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal
persilahkan untuk komisi wanita persembahkan pujian. Puji Tuhan, biar senantiasa bantu doa untuk komisi wanita di tempat ini. Untuk kami boleh menjadi wanita-wanita, perempuan-perempuan yang bijaksana dan senantiasa dapat membawa keluarga lebih lagi dekat kepada Tuhan. Belum datang untuk komisi wanita, ibadah wanita ayo
Terima kasih untuk segala pekerjaan-Mu yang ajaib atas seluruh hidup kami. Dan kalau kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, adalah sebuah kesempatan yang baik yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan berita firman-Mu, dan kami izinkan kuasa Roh Kudus untuk menerangi setiap hati kami. Ajarlah kami, didiklah kami, bentuk dan ubahlah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Segala tipu daya muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami siap untuk diberkati. Kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26 tentang orang muda yang kaya. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat yang ke-16, jemaat Tuhan dan saudara sekalian membaca ayat 17. Demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya susah sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Puji Tuhan. Dimas Anugrah, dia seorang owner
Sirkus Indonesia. Dia lebih banyak bergerak untuk mendidik anak-anak Tuhan atau orang-orang yang mau bergabung di dalam grupnya, yaitu dengan cara seminar via WA Group. Nah, yang dibahas adalah tentang kehidupan masyarakat, tentang kehidupan sosial, tentang keagamaan, termasuk tentang peristiwa-peristiwa terkini yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Satu kali dia pernah berkata begini, Alkitab itu memiliki lebih 2350 ayat yang membahas tentang keuangan. 2350 ayat yang membahas tentang keuangan. Termasuk salah satunya adalah di dalam Matius 19 ayat 16 sampai ayat 26 ini. Tuhan Yesus memberikan perhatian yang sedemikian besar kepada anak-anak Tuhan tentang bagaimana mengelola keuangan, tentang bagaimana mengelola harta milik. Mengapa Tuhan Yesus memberikan perhatian begitu besar tentang kepemilikan harta benda? Karena ada kaitannya yang sangat erat antara kehidupan rohani seseorang dengan cara mengelola keuangan. Jadi kalau kita belajar di dalam Alkitab, uang atau materi yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah sebuah kepercayaan. Artinya memang semua itu yang punya adalah Tuhan. Itu sebabnya bagi orang percaya harus menyadari ada satu keterkaitan yang erat antara kehidupan kerohanian kita dengan bagaimana cara mengelola keuangan itu sendiri. Memang betul kita yang bekerja, kita yang berusaha, mempergunakan tenaga kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menutup mata kenyataan dan kebenaran. Tanpa Tuhan yang bekerja di dalam kita, tanpa kekuatan yang berasal dari Tuhan, tidak mungkin kita memperolehnya. Nah, dalam pembacaan kita pagi hari ini, Tuhan Yesus menguji keyakinan, kepercayaan, iman anak muda itu. Karena Tuhan Yesus tahu titik terlemah dari seorang muda, sang pemimpin yang kaya itu adalah terletak kepada kekayaannya. Kalau dapat kita simpulkan sederhana begini, ia tidak bersedia untuk mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segala sesuatu, termasuk harta benda dan kekayaannya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh kaya. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki segala sesuatu. Atau kalau kita memiliki segala sesuatu, jual dan bagikan kepada orang miskin dan ikut Tuhan. Tidak begitu. Tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga, keluarga, anak, istri, dan kehidupan ke depan. Dengan demikian, kalau kita membaca
Nats dari Matius 19 ayat 16 sampai 26 itu saya simpulkan sederhana begini. Yang pertama, hidup itu tidak bergantung pada kekayaan. Anak muda yang kaya ini, ia tidak merasa cukup bahwa kekayaannya itu bisa menjamin hidupnya, memiliki kehidupan yang tentram dan sejahtera. Karenanya ia datang kepada Tuhan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya hidup kita, hidup orang kaya sekalipun, ia tidak bergantung kepada kekayaannya. Bagi kebiasaan orang Yahudi, mereka punya sebuah tafsir khusus. Kalau orang Yahudi kaya, itu artinya ada karunia khusus bagi mereka. Tetapi kalau ada kemiskinan di antara mereka, itu berarti kutuk dari Allah mereka. Sehingga bagi orang-orang Yahudi, mereka harus kaya, mereka harus memiliki segala sesuatu. Tetapi konsep itu nanti kita akan lihat semua dipatahkan oleh pengajaran Tuhan Yesus melalui dialog dengan orang muda yang kaya itu. Tanggal 25 Februari kemarin 2023, seorang yang punya kekayaan 30 triliun, umur 78 tahun di Amerika Serikat, namanya Thomas Lee. Dia punya perusahaan pelopor investasi ekuitas. Saya membaca sebuah berita, dia mati bunuh diri, menembak dirinya sendiri. Itu baru tahun yang lalu. Siapa Thomas Lee? Dia bukan orang yang susah. 30 triliun. Coba kita berhandai-handai ya. Kalau diberikan kerupuk cukup nggak ya? Gereja. Saya kira sederet ujung dari kolam renang sampai ujung sana untuk rumahnya dipakai untuk memasukkan kerupuk. Tidak cukup. 30 triliun. Itu harta benda yang ia punya. Kenapa ia mati bunuh diri? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Artinya kekayaan yang tidak ternilai itu tidak cukup memberikan rasa aman, tidak cukup memberikan rasa tenang, tidak cukup memberikan rasa damai baginya. Itu sebabnya hidup itu tidak bergantung kepada kekayaan atau harta benda. Yang kedua, hidup kita ini boleh karena pemeliharaan dari Allah. Dulu saya ingat menginjak tahun 2000, orang itu khawatirnya begitu luar biasa. Bagaimana yang makan minum pakai kami? Bagaimana tentang ekonomi pekerjaan kami? Semuanya serba dipikirkan sedemikian rupa. Ingat Bapak Ibu Saudara, sudah 24 tahun ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak makan nasi? Semua masih makan nasi kan? Itu artinya Tuhan pelihara kita. Amin. Jadi kehidupan kita itu karena pemeliharaan Allah. Di dalam doa Bapa kami ditulis begini, berikanlah kepada
kepada kami makanan kami yang secukupnya. Paulus mengkonfirmasi pernyataan ini dengan berkata, aku mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu artinya baik Paulus, baik doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hidup kita itu karena pemeliharaan Allah. Yang ketiga, tentang harta milik kepunyaan. Kita ini adalah manajer. Kita ini dimintai pertanggungan jawab pada akhirnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini sebagai pengelola. Tahun 94, uang 100 perak itu harganya luar biasa. Saya sekolah Alkitab di Salatiga, kami kumpulkan uang 100-an perak itu nanti untuk beli gorengan. Sekarang di rumah kita uang 500 bercecer di mana-mana, ya kan? Saya mencoba beberapa minggu ini dalam bulan ini. Di kamar mandi saya itu ada uang gopean 2. Gopean 2. Saya yakin Loren, Jen, Yosi, Yola tahu ada uang gopean 2. Saya tunggu, adakah yang ngambil ini? Dibiarkan berbulan-bulan sampai berkarat. Hari Kamis atau hari Rabu, saya lihat, wah, kok udah gak ada ini uang 1000 gopean 2, taruh di mana ini? Saya buka laci nih, rupanya ada yang ngambil, ditaruh di laci. Siapa yang ngambil? Ibu Gembala? Bukan? Ibu Gembala? Oh, saya pikir ada orang juga rupanya di pastori yang peduli dengan uang itu. Tapi kan sama kan, bercecer di mana-mana kan begitu kan? Ya semua Pak Juntak ya, apalagi Pak Juntak, aduh gitu. Gak ada harganya, gak ada nilainya kan begitu. Maksud saya adalah ingat bahwa hidup kita itu karena pemeliharaan Allah, dan yang kedua kita ini sebagai manajer dipercaya untuk mengelola keuangan, dan pada akhirnya kita harus memberi pertanggungan jawab. Seperti tercatat di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 tentang talenta. Matius 25 ayat yang ke-14, kita ini dipercaya sebagai manajer untuk mengelola kekayaan itu, harta benda itu, tapi pada akhirnya kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap kepercayaan keuangan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat berikutnya, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1 talenta. Pernyataannya dalam ayat ini, apakah ketika mereka dipercaya lalu dibiarkan saja? Tidak. Tuhan akan hadir kepada masing-masing sekalian orang yang dipercaya 5, 2, 1 talenta itu untuk memberi pertanggungan jawab. Bagi mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap materi dan keuangan itu, ia berkata, hai hambaku yang baik, sabarlah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi yang tidak, masuk ke dalam tempat yang berbeda.
pentingnya Bapak Ibu Saudara kita mengerti dari Matius pasal 19 itu, bahwa selain hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan, hidup kita ini dipelihara oleh Allah. Tapi juga kita harus memperhatikan pada akhirnya apa yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan itu kelak akan diminta pertanggungan jawab. Lihat sekilas dari kisah Matius pasal 19 ini. Mengapa anak muda itu begitu sedih ketika mendengar pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena hatinya terikat oleh harta benda dan kekayaan. Pertanyaannya, mengapa anak muda ini mencintai uang lebih dari segala-galanya? Jawabannya bagi kita hari ini adalah karena menurut sebagian orang, uang itu dapat memberikan berbagai macam kenyamanan hidup. Dengan uang kita bisa hidup nyaman dan tentram. Apakah benar demikian? Belum tentu. Dengan uang kita bisa membeli dan menikmati apapun yang kita inginkan. Pertanyaannya, benarkah kita bisa menikmati semuanya itu? Dalam hal ini, uang itu tidak dilihat sebagai sarana untuk berbuat baik kepada orang-orang lain, melainkan itu dianggap sebagai candu, dianggap sebagai sesuatu yang kemudian mengikat diri kita. Sehingga tidak heran kalau anak muda yang kaya sebagai pemimpin itu hatinya begitu terikat kepada harta yang ia miliki. Bapak Ibu Saudara, mengumpulkan uang itu memang boleh. Berusaha, bekerja untuk mencari sebanyak-banyaknya boleh. Tapi jangan sampai apa yang kita peroleh, apa yang dipercayakan oleh Tuhan itu justru melemahkan, mengkerdilkan kehidupan kita. Ada satu anekdot lelucon saya kira. Jadilah seperti juru parkir, katanya begitu. Meskipun banyak mobilnya yang dipercayakan kepada dia, tapi dia tidak pernah bersedih ketika mobilnya itu diambil. Ya, ini hanya anekdot, itu lelucon-lelucon saja. Kenapa dia tidak bersedih? Karena dia anggap itu bukan miliknya, dipercaya hanya untuk menjaga dan mengelola saja. Kenapa kita seringkali bersedih seperti anak muda yang kaya itu? Karena anak muda yang kaya itu menganggap itu adalah miliknya, bukan sebuah kepercayaan dari Tuhan. Tapi dalam kasus Matius 19 ayat 16 sampai ayat 26 itu ada sebuah dialog yang menjurus kepada sebuah cara bagaimana agar anak muda itu beroleh hidup yang kekal. Dengan berkata guru yang baik, itu satu tanda penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dia sebut, saya sudah tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Artinya
dia menjalani hidupnya di bawah hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia, dirimu sendiri seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu dalam ayat 20, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ia menganggap bahwa melakukan segala macam kebaikan itu sudah inkrah hukumnya. Dia anggap sudah cukup melakukan hukum Taurat. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut ibadah tengah minggu pada waktu saya menyampaikan berita firman Allah dalam kitab Galatia, orang-orang Galatia diajar oleh guru-guru palsu yang menyatakan keselamatan itu tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan itu tidak cukup anugerah, tetapi harus melalui perbuatan-perbuatan baik. Seperti yang tersebut dalam ayat 20 itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya. Tapi di satu sisi yang lain, anak muda ini punya statement bahwa sesungguhnya melakukan kebaikan, melaksanakan hukum Taurat itu tidak cukup. Ada kehampaan, ada kekosongan jiwa, sehingga ia harus datang berdialog dengan Tuhan Yesus. Meskipun ia begitu sempurna melakukan hukum Taurat, tapi ada sesuatu yang masih kosong di dalam jiwanya. Baginya tidak cukup melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada satu kebenaran, bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 tertulis demikian. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 menyebutkan bahwa melakukan hukum Taurat itu tidaklah beroleh keselamatan. Ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan baik, beramal, melakukan kebaikan, tidak. Tuhan Yesus sedang mengkonfirmasi bahwa keselamatan itu hanya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karenanya Tuhan Yesus berterus terang, ini juga merupakan teguran kepada seorang muda yang kaya itu. Dalam ayat 21 dalam Matius 19 tercatat demikian. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus agar anak muda yang kaya itu lepas dari jeratan kekayaan, di mana hidupnya itu dilemahkan, dikerdilkan oleh harta benda. Ia sedang dikuasai oleh harta benda dan kekayaan itu. Tuhan Yesus berkata, jual dan bagikan kekayaan itu kepada orang-orang miskin. Ini adalah salah satu solusi yang Tuhan tawarkan agar ia tidak terjerat ke dalam materi. Jual segala harta milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin.
Harta benda kekayaan itu mengikat anak muda. Ia terpenjara, ia tidak bebas. Tetapi di dalam Kristus Yesus, ia akan memiliki kehidupan harta surgawi yang kekal dan mulia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti saya berkata begini, kalau ingin menikmati segala kehidupan yang baik dari Tuhan, jual segala harta milikmu. Tidak demikian. Ingat, beberapa puluh tahun yang lalu Bapak Pendeta Sibuya, dia mengajarkan tentang hari kiamat. Pengikutnya semua menjual harta bendanya. Dia pergi ke satu puncak, mereka berdoa di situ, dan setelah sekian lama tidak kunjung datang. Kemarin tanggal 29 juga kan, dari India. Saya lihat postingan teman-teman itu, waduh, masih punya anak satu, bayi lagi. Kalau bisa jangan kiamat tanggal 29 dong, dia tulis begitu. Saya dengan istri tanggal itu ke pasar pagi-pagi, penuh orang, jalan raya penuh, kota bumi yang lama penuh, pasar baru penuh. Ibu gembala bilang, kenapa penuh? Saya bilang, ini kan hari kiamat sekarang. Jadi orang mempersiapkan diri untuk memperoleh makan sekenyang-kenyangnya. Saya bercanda begitu. Lah rupanya sudah lewat ya. Ini sudah tanggal 7 lagi. Prediksi manusia semua tidak tepat. Maksud saya adalah hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Jangan terikat oleh karena harta benda dan milik kita. Alkitab menegaskan kita ini hanya dipercaya untuk mengelola saja. Tawaran Tuhan Yesus yang kedua adalah mengikut aku. Ini berarti Tuhan sedang menyatakan bahwa agar anak muda itu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, tidak lagi mengikatkan diri kepada apa yang ia punya, tapi dia lepaskan begitu rupa dan mengizinkan hati ini dikendalikan, dikuasai oleh Tuhan. Jadi ada dua solusi, jual harta benda dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, mengikut Kristus, kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan dalam hidup kita ini. Satu kepada Mammon, satu kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi dua-duanya, tidak mungkin. Pasti ada satu yang akan dirugikan. Nah, Alkitab mencatat kalau mau mengikut Tuhan, itu artinya kita menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya simpulkan sekali lagi bahwa hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Yang kedua, kita adalah hidup dari pemeliharaan Allah. Terhadap keuangan kita ini pengelola, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan, yang pada akhirnya kita akan dimintakan pertanggungjawaban itu. Keselamatan bukan melalui perbuatan baik, tapi keselamatan itu adalah iman di dalam Yesus Kristus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melimpahkan rahmat kemurahan-Nya, sehingga kita memiliki satu pemikiran, pandangan yang luas, yang dewasa tentang harta milik dan kekayaan serta keselamatan,
sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang semakin bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, dan kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Telah kulihat bukti kasih. Haleluya. Ia merelakan dirinya harus diderita dan dianiaya. Ia harus mengalami dera dan aniaya. Ia harus mengalami penderitaan yang begitu hebat, bukan oleh karena ia yang bersalah, tetapi oleh karena kesalahan kita, oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa kita, oleh karena perbuatan-perbuatan jahat kita. Ia menggantikannya untuk kita. Ia menderita agar kita diselamatkan. Keselamatan bukan oleh karena berbuat baik, tetapi oleh karena anugerah percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengar berita firman-Mu. Bangkitkan semangat gairah kami di dalam Engkau terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kami dan bagaimana kami harus mengelolanya. Tapi lebih dari itu, ajar kepada kami untuk juga memahami bahwa keselamatan yang kami peroleh adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan melalui amal, bukan melalui kebaikan,
bukan melalui perbuatan-perbuatan baik kami, tetapi hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami akan bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Kiranya perjamuan ini menghantar kami kembali, untuk memurnikan kami kembali, menguduskan motivasi pelayanan kami, agar nama Kristus disanjung dan ditinggikan di dalam dan di seluruh hidup kami. Pakai pelayan-pelayan perjamuan yang sebentar akan menghantar perjamuan ke tangan jemaat Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang mengambil bubuih berkat di atasnya, sehingga kami bersama menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Roti ini adalah melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita, tubuh yang terpecah
pecah itulah menggantikan segala perbuatan-perbuatan kita. Ia harus mengalami derita dan aniaya, tetapi kita beroleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Angkat cawan di tangan kananmu. Amin. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Amin. Darah yang mengalir oleh sebab dera dan aniaya. Darah itulah yang menyucikan dan menguduskan seluruh kita. Darah itulah yang memurnikan kita, sehingga kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Ia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Engkau baik, Engkau baik. Berlimpahlah kasih setiamu.
Engkau sudah sempurnakan kami. Engkau sudah membuat kami menjadi baru di dalam Engkau. Karenanya ajar kepada kami untuk kami menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami yang lemah, kami berkata kami kuat oleh karena Tuhan. Kami yang sakit hari ini, kami berkata kami telah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, mengalir kuasa darah anak domba Allah atas tubuh kami, yang menyembuhkan segala sakit kami. Kau yang memulihkan kami dengan kekayaan kemuliaan Tuhan menyertai kami selalu, sehingga kami semakin bertumbuh-tumbuh kuat di dalam Tuhan, mengampuni, melayakkan kekurangan dan kelemahan kami. Pakailah kami selalu untuk dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala karya dan pekerjaan-Mu atas hidup kami. Semuanya terulang-ulang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terima, kami nikmati persekutuan yang manis di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kami terima dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan, terima kasih Bapak yang sudah memberkati kita dalam firman. Kembali kita akan melakukan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau tadi kami ya Tuhan Yesus sudah mengambil ya Bapa perjamuan kudus-Mu yang mengingatkan kami kalau kami adalah orang-orang tebusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bukan sekedar rutinitas biasa yang kami lakukan, namun biarlah ya Tuhan Yesus senantiasa Bapa mengingatkan setiap kami, karena keselamatan yang kami dapat hanya ada di dalam Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar memberikan apa yang bisa kami berikan untuk menopang pekerjaan di tempat ini Tuhan. Biar semuanya ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi pencukupan bagi pekerjaan di tempat ini. Satukan kami ya Tuhan Yesus di dalam kami ya Bapa, boleh menopang satu dengan yang lain di dalam pelayanan pekerjaan. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami jalankan persembahan ini. Haleluya. Amin. Amin.
2 minggu yang lalu kita telah berjanji iman untuk Natal, dan mungkin ada Bapak Ibu yang mau ikut serta. Ada hari ini yang mau ikut serta? Sudah semua? Baik, nanti bisa menghubungi yang memegang atau sementara Ibu Lili ya? Sementara Ibu Lili. Kemudian setelah ibadah akan diadakan pembentukan panitia Natal ya. Jadi pengurus gereja tinggal sebentar dan kita akan bicara-bicara seputar apa yang akan kita kerjakan dalam pembentukan panitia Natal. Kemudian hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 7 malam di tempat ini. Kemudian hari Kamis ada doa malam jam 7 malam, ibadah pasutri jam 5 sore. Kemudian Sabtu jam 7 malam ada ibadah youth. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, kiranya oleh karena kemurahan Tuhan mereka bisa sembuh dan Tuhan yang memberkati mereka sekalian. Sekali lagi selamat kepada Bapak Riyadi Naibaho dengan Ibu Irdes atas anak yang dikaruniakan, anak laki-laki, anak pertama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian beberapa pengumuman yang disampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Adalah sukacita terbesar manakala kami bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan sesama anak-anak Tuhan. Pujian, penyembahan, persembahan kami kiranya semua mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik usaha pekerjaan. Kami berdoa bagi rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati. Anugerah damai sejahtera Allah menyertai kami sekalian. Penjagaan dan perlindungan Tuhan yang membuat kami bisa untuk memperoleh segala sesuatu, dan Tuhanlah yang memungkinkan kami untuk kami hidup di dalam damai dan sejahtera. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, kiranya bangkitkan gairah semangatnya di dalam Tuhan untuk memandang wajah kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa bagi Opung Bonar, Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Oma Evelyn, Oma Tanpinio, Oma Unggah, hadir bagi mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, terus tidak henti-hentinya kami berdoa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong. Engkau jamah, Engkau lawat dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan sempurna. Berkati Ibu Irdes telah melahirkan anak yang pertama, beri sehat, beri kuat baginya. Bapak Butar-Butar yang beberapa hari ini sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kau juga pulihkan dengan sempurna Ibu Yumai. Tuhan lawat dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Olehnya, dengan keberadaan kami selalu mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati gerejamu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menyediakan semua bagi kami. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.